Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi serius sekali kita mendengar pengalaman dari beberapa anggota kita dalam menggunakan obat tradisional. Ya, hari ini saya akan menjelaskan bukan obatnya, karena saya bukan praktisi obat tradisional. Jadi saya koreksi dari Dr. Dahlia. Memang saya 10 tahun lamanya saya bergabung dengan Komite Nasional Kesehatan Tradisional Indonesia di Kementerian Kesehatan dalam rangka membuat kebijakan Kementerian Kesehatan tentang penggunaan obat tradisional. Tapi kalau mau nanya soal kencur, silakan Bu Sri, Bu Pur yang lebih jago semua. Oke, baik, slide ya, oke. Nah, kita hari ini kenapa kita bicara soal pengobatan tradisional atau pelayanan kesehatan tradisional? Karena di dunia manapun juga pengobatan tradisional itu ternyata banyak peminatnya. Dan Indonesia termasuk salah satu negara kaya akan bahan-bahan untuk obat tradisional. Dari hutan-hutannya itu banyak tumbuh-tumbuhan yang demikian, seperti juga Brasilia dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita perlu dulu melihat di awal apa sih ini pengobatan tradisional ini, apa bedanya dengan pengobatan yang lainnya yang sekarang banyak dilakukan di Indonesia. Right, oke. Di dua gambar ini sebelah kanan dan kiri saya hanya mau membedakan tentang bentuk pengobatan yang ada, yang besar. Jadi yang sebelah kiri itu adalah pengobatan konvensional namanya. Pengobatan konvensional. Sebaliknya disilakan ada pengobatan non konvensional. Sering juga disebut pengobatan complementary medicine gitu ya. Nah, kedua ini merupakan perbedaan. Memang di Indonesia sebagian besar pelayanan itu adalah yang sebelah kiri. Pelayanan kedokteran konvensional yang sering disebut sebagai pengobatan modern. Pengobatan modern, kita lihat di bawahnya, itu memang dasarnya adalah ilmu ya dasarnya. Ilmu kedokteran atau ilmu biomedis, medical science ya. Biomedical science. Jadi itu mayoritas atau jalur besar yang diakan di Indonesia dan di dunia adalah pengobatan modern ini. Termasuk Pak Supardi, Pak Iskandar, itu semua adalah pelaku-pelaku pengobatan kesehatan modern. Yang sebelahnya lagi tadi itu adalah pengobatan kesehatan yang non konvensional. Salah satu bentuknya adalah pengobatan kesehatan tradisional. Oke, dasarnya adalah bukan ilmu tapi knowledge. Ilmu dengan knowledge itu ada beda sedikit. Pengetahuan, keterampilan, pengalaman secara turun-temurun, itu bedanya yang paling mendasar. Jadi pengobatan tradisional Tiongkok misalnya sudah ribuan tahun yang lalu terus menerus diturunkan sampai sekarang. Tapi karena teknologi maju, maka teknologi masuk ke situ. Jadi dia mengikuti juga sebagian daripada teknik-teknik untuk membuat obat yang baik dan sebagainya. Nah, itu bedanya ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita mau lihat bagaimana pengertian daripada pengobatan tradisional itu, saya tahu awal sini apa yang ada dalam undang-undang saja. Jadi kita nggak usah berdebat lagi karena undang-undang demikian, yaitu adalah suatu semacam pengobatan atau perawatan sebenarnya yang dilakukan oleh dengan obat dan cara-cara yang mengacu kepada keterampilan dan pengalaman turun-temurun dalam tradisi budaya tertentu, kelompok masyarakat tertentu. Jelas kata-kata kuncinya itu adalah turun-temurunnya. Ya toh. Nah, itulah yang membedakannya. Sekarang kita mau lihat dalam informasi saya ini untuk lihat tipsnya, bagaimana sih cara kita menggunakannya, itu yang penting. Mana yang aman sebenarnya? Apakah ada tidak aman di situ letaknya? Slide berikutnya. Nah, di sini kita melihat bahwa dasarnya itu adalah tradisi budaya. Jadi
kenapa orang sampai sekarang masih banyak yang menggunakan pengobatan tradisional gitu ya. Jadi karena banyak orang beranggapan bahwa pengobatan ini bisa mengobati segala macam penyakit. Kalau para pengobat itu menyampaikan pendapatnya kan begitu ya, segala macam penyakit bisa disembuhkan. Jadi itu meyakinkan orang untuk tetap menggunakannya. Di samping itu juga karena dia bahannya bahan alam, obat-obat tradisional itu bahan alam, daun-daunan, akar, kulit, buah, ya semacam, maka dianggap efek sampingnya itu kecil gitu kalau ada efek samping gitu ya. Dan dia juga lebih dibandingkan pengobatan konvensional bisa lebih terjangkau masyarakat. Makanya masyarakat banyak menggunakan di seluruh dunia, cukup banyak orang yang menggunakan ini yang ada data-datanya dari World Health Organization gitu. Slide berikutnya. Nah, maka sekarang kita mesti tahu bahwa kalau dia turun-temurun berarti dia berasal dari satu masyarakat tertentu, yang turun-temurun itu adalah budayanya. Budaya itu akan terus turun-temurun, jadi dasarnya itu adalah budaya, dan karena itu kita harus melihat bahwa tradisi budaya mana pengobatan itu berasal. Karena dari situlah kita bisa melihat apa yang dilakukan, bagaimana mereka melakukannya, dan apa prinsip-prinsipnya di situ. Ya, berikutnya. Nah, ini dasarnya adalah kalau kita melihat tradisi budaya tadi, maka ada bentuk-bentuk pengobatan tradisional yang sudah merupakan satu bentuk besar gitu ya. Misalnya nomor satu itu adalah traditional Chinese medicine, TCM. Itu dasar budayanya ada dasar Tiongkok gitu ya. Sampai sekarang dasarnya adalah energi qi, energi yin dan yang gitu ya. Energi qi yang berjalan di darah, pembuluh darahnya atau saluran-saluran tertentu. Yang kedua itu adalah yang ada di India Selatan, Siddha medicine. Itu keturunan kelompok Siddha itu mempunyai Siddha medicine. India secara keseluruhan punya Ayurveda. Ya, kita sering dengar ada yoga di sana, ada macam-macam lah. Kemudian ada juga misalnya semedi atau memusatkan perhatian pada satu hal tertentu. Ada mufti, ada ifa, ada unani. Kalau unani itu sebenarnya dasarnya asalnya dari Yunani, tapi kemudian diadopsi oleh Timur Tengah. Maka di Timur Tengah itu berkembang. Dan di Timur Tengah itu ada lagi ajaran Nabi gitu ya. Maka disebut sebagai prophet medicine, pengobatan Nabi, cara Nabi gitu ya. Kita lihat ada ruqyah, ada bekam dan sebagainya seperti itu. Di samping itu di Indonesia sudah mulai dikembangkan namanya Kestra Indo. Kestra Indo artinya kesehatan tradisional Indonesia singkatan ya. Itu kumpulan daripada pengobatan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia ini. Ya, berikutnya kita sekarang lihat contohnya apa sih pengobatan tradisional ini. Ada 4 macam sebenarnya. Yang satu itu adalah ramuan. Ramuan itu berujung pada obat tradisional dari bahan-bahan tumbuhan, bisa juga hewan, bisa juga mineral tertentu. Jadi itu adalah jamu misalnya. Jamu yang kita minum atau yang dijual itu adalah obat tradisional dasar ramuan dari obat Indonesia gitu. Yang kedua itu adalah yang disebut sebagai manual, teknik manual. Jadi sebenarnya bukan hanya tangan ya, manual itu kan tangan, tapi satu tindakan pada fisik gitu. Itu saya ambilkan contohnya, misalnya akupunktur. Akupunktur itu menusuk titik-titik tertentu yang sudah ditentukan oleh leluhurnya itu dulu Tiongkok misalnya, sesuai dengan situasi atau penyakit-penyakit tertentu. Mereka tusuk titiknya. Kalau dia dipencet namanya acupressure, dipencet dengan jari gitu ya. Ada yang namanya juga pijat, ya, kita nggak tahu tuh. Pijat adalah menekan otot-otot untuk bisa melancarkan aliran darah dan juga mengurangi kontraksi otot-otot. Ada bekam, sering lihat ya, bekam itu. Kemudian yang ketiga adalah mind body intervention. Kita Indonesia kan menjadi olah pikir. Jadi pikiran kita sebenarnya yang diterapi sehingga fisik kita menjadi sehat gitu ya. Misalnya ada hipnoterapi.
Hipnoterapi. Di sini ada hipnoterapisnya, saya nggak sebut namanya ya. Yang kebetulan itu fungsinya adalah memberikan sugesti kepada alam bawah sadar, sehingga kita bisa merubah perilaku atau kebiasaan-kebiasaan tertentu, misalnya dengan mempengaruhi alam bawah sadarnya. Ada meditasi. Di Bali banyak sekali meditasi. Meditasi itu memusatkan pikiran pada Yang Maha Kuasa ataupun apa. Ada ruqyah, terapi doa. Sering lihat di televisi dulu ya. Orang-orang itu dianggap ada sesuatu dalam tubuhnya kemudian didoakan dan kemudian disembuhkan. Yang terakhir adalah terapi energi. Terapi energi ini adalah menggunakan gelombang-gelombang baik dari dalam tubuh atau dari luar tubuh dipengaruhi dengan dia. Nah itu kita kenal sebagai pengobatan namanya prana. Prana itu di Bali sangat terkenal. Jadi dengan mengatur gelombang energi itu dengan kekuatannya, dengan tangannya. Ada touch healing namanya, ditaruh di permukaan. Ada juga reiki. Ini reikinya pakai i ya, bukan reiki. Nah itulah beberapa jenis. Jadi kalau dikumpulkan sini ada empat golongan. Tambah satu lagi tadi yang dasarnya budaya, satu kelompok jadi ada 5. Jadi suatu sistem keseluruhan gitu ya. Itu banyak sekali macamnya. Kalau dikumpulkan itu ada bisa ratusan macam sebenarnya. Nah ini semua di Indonesia itu diatur. Kalau mau dia lakukan di Indonesia harus dikontrol dulu oleh Kementerian Kesehatan. Itulah tugas tadi Komite Nasional Kesehatan tadi memberikan input kepada Kementerian Kesehatan. Ini bisa diterapkan di Indonesia. Ini tidak boleh diterapkan di Indonesia karena bla 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 bla. Seperti itu. Nah, tapi kita tahu bahwa di masyarakat ada saja yang tidak bisa terkendali ya, yang kemudian menimbulkan bahaya. Misalnya kita kalau bicara soal prinsip penyembuhannya. Kesehatan tradisional itu menganggap tubuh terdiri atas 5 macam hal. Fisiknya, fisik ya, biologinya, mentalnya, kemudian spiritualnya, kemudian sosialnya dan lingkungannya atau yang sifatnya itu adalah merupakan hal yang harus seimbang. Jadi kalau ada penyakit berarti salah satu unsur dari spirito, sosio, kultural budaya itu ada yang mengalami masalah. Jadi dia harus dipulihkan kembali keseimbangannya baru bisa sembuh. Ada cara-caranya untuk itu. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan kesehatan tradisional itu hanya diberi oleh bahan alam. Kalau obat ya. Kemudian bisa juga memberikan teknik manual dan terapi dan sebagainya itu dengan aturan tertentu. Nanti belakangan saya akan beritahukan kriterianya. Dan tidak boleh menggunakan obat berbahan kimia obat yang merupakan kewenangan dari pengobatan modern sendiri. Jadi dia harus bersih daripada bahan kimia obat. Makanya bahan alam itu yang diberikan. Nah, tidak boleh juga melakukan pembedahan, tidak boleh juga melakukan radiasi. Itu yang harus kita ketahui bahwa mereka tidak punya kewenangan untuk melakukan hal itu. Slide berikutnya kita lihat khusus pada kriteria bentuk pengobatan tradisional yang boleh diterapkan di Indonesia. Ada 5 sebenarnya. Pertama dia harus aman. Aman dari apa? Aman dari efek samping, aman dari bahaya-bahaya penularan atau risiko-risiko lainnya. Misalnya saja tidak boleh memberikan tindakan invasif. Invasif itu sebenarnya memasukkan ke dalam tubuh, masukkan dalam lubang-lubang kita, mulut, telinga, mata, dari dubur dan sebagainya itu nggak boleh dilakukan. Juga melakukan tindakan invasif dengan menusuk. Sebenarnya akupunktur masih dibolehkan karena dia minimal invasif, tetapi harus oleh tenaga yang berpendidikan formal. Jadi nggak boleh dilakukan oleh pengobat-pengobat tradisional yang ada sekarang karena bahayanya bisa menimbulkan antara lain paru-parunya kolaps karena diberikan di daerah apex yang sangat dekat dengan paru-paru. Berapa kali kasus terjadi demikian. Demikian juga di daerah perut dan sebagainya. Karena itu keamanan itu penting sekali, baik keamanan obatnya maupun keamanan tindakan-tindakannya.
Nah yang kedua harus dibuktikan bahwa cara pengobatan itu bermanfaat untuk digunakan. Jadi harus ada pembuktian pengujiannya gitu. Kalau nggak ada pengujiannya ya itu hanya belum tentu ada manfaatnya. Oleh karena itu salah satu cara untuk menguji manfaatnya itu adalah dengan wah ini sudah ratusan tahun turun-turun dipakai memuaskan. Ya bolehlah itu sebagai salah satu cara pengujiannya. Kalau dikatakan turun-temurun itu kesepakatan kita adalah sekurang-kurangnya 3 generasi sudah dipakai. 3 generasi kita hitung kalau 1 generasi 50 tahun berarti sudah dipakai lebih dari 150 tahun baru dikatakan itu obat tradisional. Sekarang muncul ya obat-obat baru sebenarnya belum bisa dikatakan tradisional gitu ya. Itu obat yang bahan alam saja gitu. Kemudian digunakan secara rasional. Rasional itu masuk akal. Jadi tidak pakai jampi-jampi, nggak boleh klinik, nggak boleh gaib-gaib gitu ya. Tidak diizinkan. Kita beda, nggak tahu lah antara penipuan apa enggak, kan susah bedakannya kan. Jadi kita itu melarang, artinya pemerintah melarang untuk menggunakan secara tidak rasional. Yang paling penting juga adalah cara-cara pengobatannya tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma apa itu? Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama. Nggak boleh juga norma hukum. Jadi artinya penting sekali itu dalam hal ini untuk bisa mengatakan boleh tidaknya suatu pengobatan dilakukan. Kalau melanggar norma itu pemerintah maka tidak boleh. Kalau mau dilakukan juga berarti tergelap. Kalau gelap nggak ada jaminan apabila terjadi kejadian-kejadian tidak diinginkan. Dan yang terakhir adalah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakatnya nggak butuh cara itu nggak usah dilakukan di Indonesia ini. Nah, slide berikutnya kita bicara soal herbal. Setahun yang lalu ASC ini pernah menyelenggarakan pertemuan virtual gathering melalui Zoom. Waktu itu Dr. Husniah dari FKUI memberikan tentang obat tradisional. Maka saya tidak akan banyak mengulangi ini, tapi slide berikutnya kita bisa lihat bahwa obat-obat itu ditanyakan aman apa enggak sih? Apakah obat tradisional itu yang dari bahan-bahan tumbuhan dan sebagainya itu aman apa tidak? Maka kita bisa lihat katakan bahwa tidak selalu obat tradisional itu aman. Satu, tidak selalu aman, ya. Kebanyakan memang aman, tapi tidak selalu aman, gitu ya. Yang kedua adalah ada beberapa obat-obat yang menimbulkan efek samping dan juga interaksi obat dengan obat modern yang ada. Jadi itu harus diperhatikan oleh para dokter juga nanti kalau ada menanyakan obat apa dimakan harus dilaporkan obat tradisional apa yang kita pakai gitu ya. Yang berikutnya adalah obat itu hanya bisa membatalkan manfaat kalau dibuat secara baik dan benar. Hati-hati nih obat tradisional yang ada ini belum tentu semuanya baik. Makanya kalau kita beli obat itu sebaiknya obat itu punya izin edar dari Badan POM. Kalau kita beli-beli di pinggir jalan saja atau di yang enggak jelas itu bisa repot. Ada kasus-kasus di mana obat itu dicampur dengan zat-zat tertentu sehingga kita jadi lapar terus, kita pengen makan terus, nggak tahu obat itu berbahaya menjadikan orang diabetes. Nah itu ada terjadi gitu. Maka kalau membuat itu mendingan dibuat sendiri atau dibuat yang sudah ada registrasinya di Badan POM. Gitu lebih aman buat kita yang menggunakannya. Slide. Ini gambar selain dari obat, ini ada cara-cara yang tadi saya sebut. Di sebelah kiri itu adalah bekam. Siapa yang sudah pernah dibekam sini? Nah ini kalau dibekam, saya belum ya, tapi ini bekam gitu punggungnya atau di mana bagian tertentu dikasih alat untuk menyedot, dengan disedot itu maka terjadilah darah keluar dari kapiler, dia jadi gembung, itu namanya bekam kering, bekam yang tidak ada darahnya keluarnya di dalam masih di bawah kulit, ya. Tapi kalau sekarang berkembang bekam basah itu adalah darah yang tadi sedot tadi ada di bawah kulit mau dikeluarkan, ditusuk lah pakai jarum khusus ditampung. Nah ini kalau orang-orang yang tidak sekolah formal
pemerintah tidak mengizinkan karena di sini ada bahayanya. Pertama, bahaya penyebaran penyakit-penyakit melalui darah. Itu bisa terjadi. Yang kedua, ya tentu kalau darah terlalu banyak dikeluarkan bisa menimbulkan anemia dan sebagainya. Jadi cara pengobatan ini, bekam ini, atau cupping namanya di Cina, itu harus dilakukan dengan hati-hati dan karena maksudnya sebenarnya untuk membersihkan darah yang kotor, itulah katanya. Tapi menurut kita, kalau darah yang kotor kan memang sudah dibersihkan dari ginjal sebenarnya. Begitu darah itu habis dipakai di tubuh kita keluarin bahan-bahan tertentu, dia masuk ke jantung, kemudian mengalir masuk ginjal, disaring di ginjal, racun-racunnya dibuang di situ sebenarnya. Jadi tubuh kita sudah membuat itu. Nah, tapi ini rupanya ada teknik yang sudah ribuan tahun juga ini melakukan pembersihan dengan cara bekam. Yang sebelah kanannya akupunktur, saya kira itu kita sudah tahu semua, ada jarum-jarum, jarumnya dari mulai yang besar sampai yang sangat kecil sekali. Tentunya itu sudah sering dilakukan. Yang ketiga pijat, ya tidak perlu dijelaskan lagi. Ini adalah pengobatan Reiki, jadi itu ada pengobatan energi, itu menggunakan dengan menempelkan tangannya di permukaan atau di atas kulit gitu ya, dengan kemampuan dia untuk bisa mengatur gelombang energi itu kan. Begitu menurut ceritanya. Yang terakhir saya ingin ceritakan mengenai hipnoterapi. Nah, ini saya dulu sudah pernah ya. Ada salah satu di sini yang pernah cerita tentang hipnoterapi. Jadi kita nggak usah cerita lagi. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa obat tradisional itu adalah obat alami yang bagus untuk digunakan. Tadi cerita ada di dapur kita, ada di kebun kita bisa buat, atau kita bisa membuat yang sudah dibuat oleh industri yang sudah ada tanda registrasi di Badan POM. Itu penting sekali untuk keamanan. Kalau beli-beli jamu begitu saja, maaf bukan apa-apa ya, kita nggak tahu, kita beli makanan kue-kue itu di pasar bebas itu kan dulu banyak ketahuan campur sama boraks, campur sama apalagi ada macam-macam tuh pewarna kain, campur dengan atau digoreng bersama dengan plastik itu supaya dia krias gitu ya. Jadi obat-obat seperti itu memang harus kita sangat hati-hati. Oleh karena itu, kalau Anda sudah biasa menggunakan obat tradisional, gunakan dengan cara membuatnya secara baik dan bersih. Kemudian kalau membeli dari luar, gunakan yang sudah dapat izin Badan POM. Dan kemudian kalau melakukan dengan obat-obat cara-cara yang tadi yang ditusuk segala macam, hendaknya dilakukan oleh orang yang punya license, punya izin. Jadi jangan sampai terjadi hal tidak diinginkan. Jadi obat tradisional Indonesia sih harus dihidupkan, digunakan, tapi juga dijaga keamanannya. Saya kira itulah celotehan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.